Teman, welcome back again to Rahman Cybercom ya. Tadi sekarang ini memang pembahasan atau peralatan-peralatan atau multimedia atau podcast dan lain sebagainya ya. Di sini kita pindahkan ya dari Rahman Cyber ke Rahman Cybercom ini teman-teman. Jadi aku buat channel khusus untuk ini semua gitu ya. Karena aku pengen agar di Rahman Cyber itu aku pengen fokus ke software teman-teman. Dari kebanyakan untuk yang hardware ya, pembahasan seputar hardware, rekomendasi dan lain sebagainya. Di sini kita alihkan seperti itu. Jadi aku update-nya itu di channel ini, teman-teman. Seperti itu untuk seputar ini gitu ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, mungkin nanti bisa kita seputar software ataupun apapun itu di sini. Kalau untuk yang hardware kita fokuskan ya, kita fokuskan kalau misalnya jawab ya jawab langsung ke sini gitu ya di sini. Tapi kalau untuk seputar pembahasan yang pokoknya yang kita bahas teman-teman, itu biasanya kadang beberapa pertanyaan itu kita jadikan sebagai bahan untuk buat video di Quizsearch teman-teman. Nah kalian bisa juga untuk ke sana ya di Quizsearch, di situ ada kumpulan langsung jadi teknis langsung ya teman-teman. Jadi konsepnya adalah pertanyaan dan jawaban gitu ya. Jadi tidak sesuatu yang kayak eksperimen dan lain sebagainya, itu enggak, tetapi langsung ke jawaban, misalnya bagaimana cara B dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Jadi aku coba untuk mengkonsep itu. Nah, oke teman-teman, jadi di sini ya ini kita akan tunjukkan pada kalian beberapa apa yang perlu kalian itu lakukan dan yang perlu kalian hindari agar perangkat kalian ini itu bisa awet. Dan pada kesempatan kali ini, jadi sebenarnya sebelumnya kalau kalian pengen lihat unboxing dan lain sebagainya yang pembahasan tentang ini, kalian bisa langsung search aja ya UMC 204 HD gitu teman-teman. Dan untuk yang kali ini kita fokus ke sini ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa tips buat kalian agar perangkat kalian ini, kalau kalian udah beli ini salah satu sound card yang recommended teman-teman untuk segi budget ya, tentang budgeting. Karena untuk yang lebih mahal ada Scarlett ya, yang merah itu agak lebih mahal, 2 kali lipatnya ini gitu ya. Tetapi di sini tentu ya teman-teman, kalian entah itu pakai ini ataupun yang lebih mahal sekalipun, kalian perlu hati-hati juga ya untuk penggunaan peralatan kalian gitu ya. Terutama ketika kalian digunakan untuk produksi event yang itu melibatkan beberapa yang besar ya. Loh, beberapa yang besar itu apa bang? Misalnya ketika kalian berada di gedung yang besar kayak gitu kan butuh sound system yang gede-gede itu teman-teman ya. Sound system gede-gede itu ngeri ya, karena untuk kelistrikannya juga besar juga teman-teman. Makanya kita perlu berhati-hati juga untuk itu agar perangkat kita itu bisa menjadi lebih aman gitu ya. Karena ya walaupun misalnya mungkin bukan perangkat kalian ya. Nah pertama di sini teman-teman, itu untuk ketika kalian itu live streaming ya, live event gitu ya kayak gitu teman-teman. Dan itu berhubungan dengan laptop ya, laptop kalian ya, kalian itu menjalankan OBS dan sebagainya teman-teman. Nah, nanti kita akan sampaikan juga bagaimana caranya pengaturan di OBS teman-teman. Dan ini mumpung ya, ini kan kita habis acara juga, jadi makanya di sini kita akan coba pas kosong ya teman-teman di tempat ini. Jadi kita coba untuk berikan beberapa pengalaman yang pernah kita lakukan. Ketika kalian mau menghubungkan ini ke mixer ya, ini kan dia ada 2 teman-teman. Jadi dia itu bisa support XLR teman-teman di sini. Jadi yang ada 3. Nah ini dia teman-teman, jadi ada yang XLR, yang ini kan yang ini female ya teman-teman. Wah, gak kebalik-balik. Oh yang ini teman-teman ya, ini dia, ini XLR ya, XLR bukan kamera XLR itu ya teman-teman ya. Ini tuh dia masuknya ke yang besar ini ya. Ini 3, tinggal kalian paskan aja, di situ bisa masuk teman-teman. Nah yang kedua itu adalah yang ini kayak gini nih, ini TOA teman-teman ya. Ya TOA yang ya, aku nyebutnya TOA ya. Nah, ada yang nyebut mungkin Akai gitu ya teman. Ya ini tentunya ini itu biasanya juga itu amat gitu ya teman-teman. Seperti ini biasanya, yang ini langsung di tengah kayak gini teman-teman ya, seperti ini. Oke ya, jadi ini ada 2 mode teman-teman, dan ini masing-masing mode ini bisa ini teman-teman. Jadi kalau misalnya katakanlah yang di bagian SLR-nya ini itu dia rusak, nah yang bagian ini masih bisa digunakan kayak gitu. Jadi kayak ada terpisah gitu loh teman-teman. Jadi dari pengalamanku gitu ya. Jadi yang ada di sini itu, di bagian sini itu yang bagian toa ini itu rusak teman-teman. Rusak biasanya tandanya adalah di situ dia tidak bisa keluar suara teman-teman di situ. Biasanya kayak gitu ya tandanya, rusak ya, kerusakan. Jadi di sini, tetapi ketika kita buang ke sini itu dengan settingan yang sama ya teman-teman ya, dengan settingan yang sama di sini itu bisa. Nah biasanya kayak gitu teman-teman tandanya kalau misalnya yang rusak. Dan begitupun juga ketika kita cobain pakai yang ini ya, jadi yang XLR ini, yang XLR ketika kita tancapkan di sini itu bisa. Nah seperti itu teman-teman gitu. Jadi ada satu tips ya buat teman-teman. Jadi ketika dalam sebuah produksi ya, sebuah produksi live event kayak gitu di gedung besar misalnya kayak gitu, itu kan biasanya sama sound engineer ya teman-teman. Nah, misalkan kalau misalnya di sini katakanlah yang penting sebenarnya gini teman-teman, ketika kalian itu memasukkan ke sini itu volume itu tidak keras ya.
volume itu tidak keras gitu. Jadi volume dari sana ke sini itu dia tidak keras. Jadi, atau paling amannya adalah di bagian mixernya itu yang di master out itu ya, master outnya yang merah-merah ya, yang gede itu kita nolkan gitu ya, dinolkan baru ini dimasukkan. Tapi kadang kalau ada yang dia itu dipolkan teman-teman, dipolkan ya, jadi yang bagian masternya itu melebihi batas itu biasanya ada tanda garis ya, tanda garis merah itu biasanya tanda aman. Jadi kalau melebihi itu tuh biasanya tegangannya tinggi banget. Jadi ketika itu dipasang pasang jabut di sini dalam kondisi yang itu bisa menyentak di bagian sini nih. Jadi itu bisa mengenai di bagian sini dan itu bisa membuat rusak ya teman-teman. Gitu. Nah itu ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ketika pas kalian pernah nyoba mungkin enggak ya, masih bisa ditoleransi. Mungkin ketika kalian bolak-balik kayak gitu nggak memperhatikan hal itu bisa terjadi kerusakan. Nah itu teman-teman. Terus selanjutnya itu masalah ketika kalian itu memasang untuk bagian input ya. Jadi kalian itu ngambil dari mixer ya ke soundcard ini, nantinya diteruskan di laptop teman-teman. Nah seperti itu di OBS. Nah lalu di sini kita langsung ke inti ya teman-teman. Di intinya atau belum ya, belum dulu teman-teman. Jadi nah di sini ya kita perlihatkan pada kalian. Ini kan ada input 1, input 2. Sebenarnya sebelumnya udah tak sampaikan juga. Ini yang penting di bagian ada gain 1, gain 2. Ini gain 1 untuk ngatur input 1, gain 2 buat ngatur input 2. Usahakan ya, ini ada tips yang kedua teman-teman. Usahakan ketika kalian itu sedang ini ya, mungkin ketika running ya, ini usahakan tidak merah teman-teman ya. Di sini kan biasanya ada indikator merah. Kalau merah kalian turunin ya teman-teman. Seperti itu berarti itu source dari mixernya kegedean teman-teman. Nah makanya di situ kan biasanya kadang ke rekaman bisa jadi pecah dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalian bisa turunin nih di bagian sini. Gitu teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai merah ya, apalagi merah terus gitu ya, itu kan besar banget dan itu nanti hasilnya jelek. Dan biasanya kalau misalnya audio itu ya, kalau suaranya kurang kenceng itu masih bisa diedit ya teman-teman, masih bisa diedit, digedein itu masih bisa bagus, kecuali tidak terlalu over banget ya, suaranya pelan banget itu kan noise biasanya. Cuman kalau misalnya suaranya gede banget, nah itu yang agak kan udah pecah gitu ya teman-teman, seperti itu. Makanya ini fungsinya buat itu gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan selain itu, di sini yang namanya sound card, ini tuh dia juga bisa melakukan playback ya teman-teman di sini. Dan kalian juga bisa loop out ya ke laptop lain ya, misalnya dari sini ya, ini buat record ke sini, ini juga bisa kalian gunakan untuk masukkan ke 3,5 mm-nya laptop yang lain. Jadi dia dapat source audio yang sama nih menggunakan ini. Ini ada RCA sama ada ini ya, port yang kayak gini. Sama teman-teman. Nih, jadi kalian bisa menggunakan ini cuma satu fungsi ya teman-teman ya di sini. Wah kayak gini. Jadi bisa buat out atau in gitu ya. Kayak gitu. Nanti ke 3,5 mm ya. Kalau kayak gini kan ini nggak bisa dimasukkan ke port jack audio yang ada di laptop ya. Seperti itu. Itu dasar ya seputar itu teman-teman. Dan selanjutnya yang ada di sini tetap ya. Ini untuk phones ini dia kalau kalian mau monitoring ya di sini. Oke, itu untuk monitoring ya. Dan selanjutnya ini kalau misalnya kalian itu mau masukkan MIDI ya, MIDI entah itu dari source audio lainnya yang dia pakai MIDI, ini kalian bisa masukkan ke sini. Nah ini kan dia untuk powernya dia pakai USB untuk kabel USB-P itu ya, yang biasa buat printer. Dan memang itu udah bawaannya ya teman-teman, ini udah dapet ya pas ini tuh ya, ini type B kayak gini teman-teman. Jadi ini kan hubungkan kayak gini langsung ke laptop, ini ke USB tipe A, USB tipe B ke USB tipe A. Oke, jadi gampang teman-teman untuk memahami hal ini gitu ya. Dan ini nanti tinggal kalian hubungkan ke source ke port USB di laptop kalian. Udah, ini langsung ke inti ya teman-teman. Jadi untuk mengaturnya di bagian OBS ini contoh aja teman-teman ya, contoh aja. Ini katakanlah di sini aku mulai dari 0 ya, misalnya kayak gini. Nah pastikan ya, ini tips yang pertama teman-teman. Ini di bagian source ya, kalian langsung menuju aja ke bagian source. Oke, ini kan sudah terhubung nih teman-teman. Kalau udah terhubung dia kan pasti sudah nyala. Nah ini udah nyala nih, udah kedeteksi, dan di bagian sini pun juga kedeteksi teman-teman. Nah ini dia di bagian sini ya, bagian audio tuh UMC 204 192K. Ini udah langsung kedeteksi teman-teman. Nah di sini tinggal kalian atur aja. Di sini berarti kita nambahkannya adalah nambahkan audio input capture teman-teman. Jangan kebalik ya, jangan di audio output tapi input ya. Oke, nah seperti ini teman-teman. Setelah itu di bagian sini tinggal kalian atur saja ke mikrofon UMC. Ini sudah selesai, oke. Nah seperti itu, dan ini tinggal kalian transisi ya. Karena di OBS ini kan aku pakai studio mode nih. Nah di sini kan ada skin, ini ada program. Jadi ketika kalian itu mau ngedit dan sebagainya itu di preview. Dan di program itu yang nampil di layar ataupun di mungkin Videotron atau lainnya itu di sini langsung kalian transisikan. Nah nanti kalau ini connect ke, karena ini nggak ada ke mixernya lah, nggak connect ke mixer ya. Ini nanti dia akan langsung ini ya. Kalian perhatikan di bagian sini nih. Kalau ini masih kayak gini ya, itu tandanya dia tidak dapat input ya, tidak dapat input audio gitu ya, source-nya gitu ya dari mixer. Kalian pastikan nih, ini kan untuk OBS yang versi terbaru teman-teman.
yang versi terbaru, yang versi 32.1.2 ya. Nah, di bagian sini ini layoutnya udah berbeda nih. Jadi kalian bisa cek di bagian sini. Jadi ini untuk enable monitoring, jadi gampang sekarang. Jadi tidak harus kita klik kanan gitu ya. Ini langsung nih. Jadi nanti dia bisa langsung monitoring di sini. Halo kayak gitu. Cuman kalau kalian aktifkan ini, sedangkan kalian itu kalian outkan ini ke mixer juga. Nah nanti dia akan langsung nampil ke sana gitu teman-teman, ke audionya di mixernya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya itu dinyalakan ya dari mixernya sana gitu ya teman-teman. Makanya di sini defaultnya ini. Nah tapi kalau misalnya kalian itu mau muter source dan lain sebagainya, kalian bisa aktifkan ini langsung gitu ya. Misalnya source video ataupun audio ya, MP3 dan lain sebagainya. Nah itu kalian bisa aktifkan ini langsung. Jadi nanti bisa langsung di sini kalian setting. Kan ini kalian tidak mungkin ke sini ya, ke speaker yang ini ya. Speaker ini kan speaker output laptop. Nah kalau kalian hubungkan ini ke mixer, jadi ke input ya. Jadi kalau misalnya dari ini kan ini out. Jadi kalian langsung ke inputnya si mixer ya teman-teman. Nah itu dia akan ambil di sini headphone biasanya ya, headphone. Di sini kalian atur dulu defaultnya ke situ. Nah nanti ketika kalian itu nyalakan di sini, itu akan langsung ke mixer itu teman, seperti itu. Dan ini kalau misalnya ini ada source-nya, ini dia bisa langsung nyala kayak gini teman. Oke, jadi segampang itu sih sebenarnya untuk ngatur itu ya. Nah kalau misalnya mau ganti lagi, sekarang di sini nih opsinya teman-teman ya, opsinya di sini. Tinggal di bagian sini nih. Advanced Audio Share Properties. Nah ini dia. Misalnya kalian mau ganti, ketika kalian mau streaming, ternyata kok untuk video sama audionya itu kok beda, gitu ya. Artinya ngomongnya itu bisa dia tidak sinkron. Nah kalian bisa atur nih, tambahin nih sync offsetnya. Biasanya aku tak tambahin kalau nggak 100, 150 bahkan sampai 300. Jadi menyesuaikan sendiri teman-teman di situ. Jadi kalau nggak 100 ya, kalian sambil monitoring, misalnya kalian buka lagi streaming gitu ya, kalian coba ini lihat di bagian misalnya pas ngomongnya itu pas atau enggak, tinggal tambahkan di bagian sync offsetnya. Nah ini audio monitoring yang tadi ya teman-teman, yang ini sekarang sudah kita bisa langsung di sini. Kalau sebelumnya ini kita harus kayak gini teman-teman, agar bisa monitor in out. Nah kalau untuk yang audio input ini kita tidak perlu untuk monitoring. Oke, monitoring sudah disediakan di sini sebenarnya teman-teman. Nah tapi kalian untuk yang ada di sini kan langsung mentah ya teman-teman. Kalau di sini kalian udah kasih filter dan lain sebagainya kan beda lagi. Itu, dan ini kalian juga bisa tambahkan gain-nya di sini. Dan yang paling penting di sini teman-teman, di bagian mono ini kalian aktifkan teman-teman. Nah seperti ini ya, bagian mono ini kalian aktifkan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa gitu ya di bagian mixernya, kalian nggak kena gitu ya. Jadi ini udah jadi mono langsung gitu ya teman-teman, seperti itu sih. Oke, jadi misalnya kayak gini, sudah teman-teman, ini sudah selesai. Nah selanjutnya, teknik selanjutnya adalah ketika kalian itu mau menggunakan, kalian mau ngedit biar nantinya gampang. Kalau kalian itu buat beberapa skin lagi, plus ya, plus ini buat skin 2 ya seperti ini, biar kalian itu tidak ngedit-ngedit lagi, tinggal ini kalian copy gitu ya. Nah biar lebih gampang lagi, kalau misalnya kalian itu satu bundle itu ada input, beberapa input. Nah kalian bisa grupkan teman-teman seperti ini, kalian grupkan. Oke, ini udah buat grup ya teman-teman ya. Langsung kalian copy aja grupnya ini, kalian copy paste ke sini. Jadi tiap-tiap scene, pastikan kalau misalnya scene itu tuh butuh input audio dari mixer kayak gitu teman-teman, kalian copy ini. Tapi kalau misalnya kalian itu pas lagi muter video yang itu tidak butuh ini inputan dari mixer, kalian nggak perlu copy ini gitu ya. Jadi nantinya kalau misalnya kalian ini mau edit ya, enaknya kalau misalnya di sini tuh kalian copy gitu ya, kalian copy dari satu ke lainnya gitu ya teman-teman. Kalau kalian edit yang ini, kalian kan nggak buat source baru ya, source input baru ya. Di sini tuh kalian ketika sekali ngedit ini, maka di semua scene itu akan kayak gitu semua. Ya itu enaknya kalau misalnya di sini kalian itu copy semuanya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu tiap scene itu kalian langsung plus lagi gitu ya. Langsung buat lagi, kasih input capture lagi, kemasukan, nggak perlu ya, nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kalian copy gitu teman-teman ya. Oke ya. Jadi kalian copy yang ada di situ ke sini, kalian copy di situ ke sini gitu teman-teman, seperti itu. Nah lalu di sini ya teman-teman, kalau misalnya kalian itu mau tinggal klik aja di bagian sini atau klik bagian sini nih. Ini ada properties. Nah ini lebih gampang lagi di sini ya. Ini properties yang tadi. Ini kalau kalian mau ganti source-nya, jadi sekali kalian ganti, langsung ke ganti semua teman-teman. Itu caranya nyusun template ya teman, template di sini. Gitu bro. Dan ini ya sudah kayak gini, udah bisa. Nantinya akan bisa digunakan gitu ya. Dan ini kalau misalnya OBS itu kan enaknya ketika kalian udah buat satu template ya, template kalian ini, misalnya di kegiatan yang sama terus-menerus, itu akan gampang teman-teman, akan gampang. Kalian tinggal kan udah buat tuh, tinggal nyalakan aja udah beres, tinggal ini hubungkan nanti udah otomatis gitu tuh teman. Jadi kadang itu ketika kalian hubungan dulu ya, kalian jangan buka OBS-nya dulu, ini kalian hubungkan dulu teman-teman. Nah nanti itu tidak akan berubah gitu ya. Beda kalau misalnya kalian itu nyalakan OBS-nya dulu, ininya belum tak kalian hubungkan, nanti berubah. Kalian perlu setting dulu teman-teman, seperti itu ya. Oke, jadi itu untuk setting ini gitu ya teman-teman, setting OBS untuk inputnya. Lalu bagaimana bang kalau untuk outputnya? Nah sebenarnya kalau misalnya untuk outputnya, ini sebenarnya kalian bisa gunakan untuk itu ya, output yang dari sini ya teman-teman, dari desktop ini ya. Jadi desktopnya ini misalnya ini di sini ada zoom dan lain sebagainya, di situ kalian bisa salurkan itu ya di situ.
Nah, tetapi di sini agar ini tidak ini ya, biar nggak kemana-mana ya, jadi biar fokus ya teman-teman. Tapi intinya itu dia teman-teman ya, ini untuk outnya. Untuk outnya itu yang sebelah sini, yang di belakang ini. Kalian bisa sambungkan ke yang lain ya. Kalau misalnya kalian nyusun mixer, sambung menyambung jadi satu ya, ini juga bisa kalian gunakan. Tetapi ya ini jangan kalian bandingkan dengan Scarlett yang merah itu kayak gitu ya, di ini. Tapi yang jelas di sini untuk penggunaan sehari-hari untuk left ini cukup recommended ya, Behringer ini dari Behringer. Dan itu kita udah tunjukkan pada kalian caranya setting ke OBS ya. Ini di OBS yang terbaru, jadi kalian tidak perlu bingung untuk itu. Dan yang paling penting ini ya teman-teman ya, kalian nggak perlu aktifkan di bagian ini ya, 48V ini teman-teman. Kalian hati-hati kalau misalnya kalian itu aktifkan ini, kalian on kan ya, ketika kalian pasang jabut untuk input dan lain sebagainya ya, ini karena berbahaya, ini bisa merusak ya teman-teman. Jadi sebelum kalian menjabutnya, kalian matikan dulu ini gitu ya. Dan ini kan sebenarnya buat menambah daya aja di sini biar lebih kuat gitu kan. Tapi yang penting di sini biasanya aku tak matikan kayak ini, posisinya mati kayak gini teman-teman, seperti itu gitu. Karena di sini warningnya ya itu teman-teman, ketika kita nyalakan itu kan dayanya kuat banget teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian cabut itu bisa merusak yang ada di sini nih teman-teman. Jadi usahakan di sini off saja seperti itu bro. Apalagi ya sudah sih sebenarnya teman-teman, dan ya tinggal memposisikannya aja teman-teman ya. Kalian posisikan aja karena ini bodinya juga udah oke, jadi untuk masalah panas itu aman sih ya teman-teman. Seperti ini, dan ini ya. Jadi kalian nggak perlu bingung ya. Jadi ini untuk penandanya teman-teman. Jadi penandanya itu ini berada di mana kayak gini. Di bagian ini udah ada garisnya kayak gini. Oke. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.